Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Chandra di channel Sadapin Tekno. Oke guys, pada video kali ini kita bakal coba gaming test si Redmi 9 setelah update ke MIUI 12. Ya, jadi di video kali ini kita bakal coba ngeliat seberapa kuat si MediaTek Helio G80 ketika sudah update ke MIUI 12. Daripada kelamaan, langsung aja yuk kita mulai videonya. Let's go! Jadi sebelum mulai videonya, saya pengen notice dulu untuk komenan di video kemarin. Ya, untuk komenan di video kemarin itu banyak banget yang komen katanya update-nya itu kok pada belum ada di device-nya. Ya, saya udah kasih tahu di video sebelumnya, emang itu update-nya itu bergiliran. Jadi nggak semua device Redmi 9 kebagian di hari itu. Ya, jadi bergiliran gitu loh guys. Jadi nggak semuanya merata di hari itu. Dan kata Mas Alvin juga masih 30% dan belum 100%. Ya, jadi kemungkinan masih ada beberapa hari ke depan baru tuh HP teman-teman yang belum dapat MIUI 12 bakalan dapet MIUI 12. Nah, tapi kalau misalkan teman-teman udah nggak sabar dan pengen update secepatnya, bisa aja dengan cara manual. Nah, sebelumnya udah saya kasih tahu kan caranya itu gimana. Nah, nanti teman-teman tinggal download aja, filenya ada di video kemarin. Nah, terus juga teman-teman banyak yang nanya, kok nggak ada sini option pilih paket. Nah, kalau misalkan teman-teman nggak ada option pilih paket, bisa aja teman-teman restart dulu HP-nya, maksudnya reboot ya, bukan reset pabrik. Nah, setelah itu nanti coba teman-teman cek lagi udah ada atau belum. Untuk updatean MIUI otomatis dan updatean MIUI manual itu nggak ada bedanya guys ya, sama aja. Nanti teman-teman untuk MIUI 12 selanjutnya kemungkinan bakalan ada 12.0.3 bakalan tetap dapat kok. Terus aman gak sih update manual? Jelas aman banget ya. Aman banget untuk updatean manual. Sama aja kayak update otomatis, cuman manual ini lebih cepat daripada teman-teman nungguin updatean otomatis karena teman-teman nggak sabar dan mungkin kesel. Ya mungkin teman-teman bisa aja update via manual. Oke, dan sekarang langsung aja kita mulai gaming test si Redmi 9. Nah, untuk skor Antutunya di sini kita dapat di kisaran 190 ribuan ya untuk skor Antutunya. Sedikit disclaimer, jangan jadikan skor Antutu itu sebagai acuan smartphone kita bagus ataupun jelek. Yang penting kita ngerasa nyaman aja pas saat bermainnya. Jangan jadikan skor itu sebagai acuan karena setiap smartphone itu pastinya beda-beda skornya. Ada yang dapat di kisaran 200 ribuan, ada yang dapat di kisaran 190, 180, 170. Ya pokoknya macem-macem, nggak semuanya sama serentak gitu loh guys. Ya jadi jangan jadikan skor itu sebagai acuan bahwa smartphone kita jelek ataupun bagus. Itu cuman skor. Yang penting kalau misalnya teman-teman udah main game itu udah nyaman dan nggak ada nge-lag, berarti HP teman-teman udah bagus banget gitu loh. Nah di sini kita punya keempat game yang bakalan kita uji. Yang pertama adalah Free Fire, Mobile Legends, PUBG, dan Genshin Impact pastinya. Sebelum main kita cek dulu semua perlengkapan yang ada di Redmi 9. Untuk baterainya di sini 95%. Untuk pencerahan di sini kita setting ke 75%. Untuk suhu baterainya sebelum kita main di sini di kisaran 32 derajat Celcius dan untuk suhu GPU-nya di kisaran 39 derajat Celcius. Kita mainnya pakai wifi ya guys ya, sekali lagi kita mainnya pakai wifi dan nggak pakai data seluler. Jadi kalau misalkan teman-teman main gamenya itu agak panas, ya maklumin karena pakai data seluler. Yang pertama kita main game Free Fire dulu guys. Untuk settingannya di game Free Fire di sini kita setting rata kanan ya guys ya. Sejauh ini buat main game Free Fire di Redmi 9 setelah update ke MIUI 12 nggak ada kendala sama sekali ya guys ya. FPS-nya kita mendapatkan di kisaran 40 sampai 55 FPS. Dan misalkan drop, kita sampai di kisaran 25 FPS. Tapi kalau misalkan di tempat keramaian, memang sih FPS-nya agak drop di kisaran 25-an FPS. Tapi itu masih cukup playable sih, kalau menurut saya. Dan sedikit catatan, kalau misalkan main game Free Fire agak kelamaan, di sini agak panas ya guys ya. Terutama untuk bagian belakangnya ini. Setelah kita bermain game Free Fire selama 1 match, kita mendapatkan suhu di kisaran 42 derajat Celcius untuk suhu baterainya. Dan untuk suhu CPU-nya yaitu 63 derajat Celcius. Yang menurut saya itu cukup panas banget guys. Emang sih ya buat main game Free Fire di sini agak panas di Redmi 9. Tapi saya akuin buat main game Free Fire di Redmi 9 cukup lancar. Ya mungkin ini karena game gak ada pintunya jadi panas gitu.
Dan baterainya ketika kita sudah bermain game Free Fire di kisaran 89%. Di sini berkurang 6% ya guys ya. Yang menurut saya untuk bermain game Free Fire satu match itu ya lumayan boros juga ya baterainya. Kita berkurang baterainya di kisaran 6%. Yang kedua kita main game Mobile Legends. Untuk settingan grafiknya di sini kita setting rata kanan nih guys ya. Sama seperti game sebelumnya yaitu Free Fire. Untuk bermain game Mobile Legends sejauh ini saya nggak ngalamin masalah yang aneh-aneh. FPS-nya kita mendapatkan di kisaran 55 sampai 60 FPS dan ini adalah FPS stabil ya guys ya. Saya nggak ngerasain nge-lag ataupun stuttering ataupun FPS drop, itu nggak ngerasain sama sekali pas saya main game Mobile Legends di Redmi 9 ini. FPS-nya sangat lancar banget buat main game sekelas MOBA di Redmi 9. Setelah saya bermain game Mobile Legends selama satu match, saya mendapatkan suhu di kisaran 41 derajat Celcius untuk suhu baterai. Untuk suhu CPU-nya di sini ada penurunan ya guys ya, dari 64 derajat Celcius ke 57 derajat Celcius. Yang menurut saya buat main game Mobile Legends ini ya bisa nurunin suhu juga. Dan untuk baterainya di sini berkurang 5% aja. Jadi tersisa 83% guys. Ya cukup irit juga buat main game Mobile Legends. Yang ketiga kita main game PUBG Mobile. Kenapa saya ngomong game PUBG Mobile? Ya karena banyak banget orang yang komen di kolom komentar ngomongnya itu jangan PUBG, tapi PUBG aja. Ya udah, kita ngomongnya PUBG Mobile aja. Untuk settingan grafiknya di sini kita dapat di settingan Smooth Ultra. Ya, saya kira bakalan tembus ke Smooth Extreme, ternyata enggak ya guys ya. Saya berharap banget padahal itu main game PUBG bisa dapat settingan di Smooth Extreme gitu. Tapi nyatanya masih di Smooth Ultra. Ya, buat settingan Smooth Ultra masih bisa dibilang oke juga guys ya. Buat main game PUBG Mobile di Redmi 9, pas kita main mode Art Chart, kita mendapatkan FPS di kisaran 30 sampai 40 FPS. Jika drop, kita bisa mendapatkan FPS di kisaran 20 FPS. Tapi kalau buat main PUBG di sini saya jarang banget buat stuttering ataupun lagging ya. Terus untuk giroskopnya gimana bang? Untuk giroskopnya di Redmi 9 ini pas kita main game PUBG ada sedikit peningkatan guys ya, walaupun emang peningkatannya nggak terlalu drastis sih, tapi untuk masalah delay-nya di sini agak dikurangin. Ya memang kalau misalkan teman-teman pengen coba setting-setting giroskopnya di berapa persen bisa aja setting, karena basicnya saya nggak terlalu pro player buat main game PUBG, karena saya buat main game PUBG itu biasanya nggak pakai fitur giroskop. Ya, saya main game PUBG ya main sekedar biasa aja. Dan saya juga jarang banget buat main game PUBG pakai fitur giroskop ini. Kalau menurut saya buat main game PUBG pakai giroskop itu malahan pusing gitu. Tapi misalkan pendapat teman-teman kan biasanya beda-beda kan. Kalau misalkan teman-teman biasa pro player PUBG biasanya pakai fitur giroskop ini. Tapi sejauh ini buat giroskop di Redmi 9 emang saya akuin agak ada sedikit peningkatan. Setelah kita bermain game PUBG di Redmi 9 selama satu match untuk mode Art Chart, kita mendapatkan suhu di kisaran 40 derajat Celcius. Ya, untuk suhu baterainya di sini turun menjadi 40 derajat Celcius ya guys ya. Untuk suhu CPU-nya masih stabil di kisaran 57 derajat Celcius. Yang menurut saya itu masih adem banget dan masih bisa ngeimbangin Redmi 9 untuk game PUBG. Dan untuk baterainya si Redmi 9 ini berkurang cuman 5% aja guys. Game terakhir yang kita mainin adalah game Genshin Impact. Untuk settingan grafiknya di sini kita rekomendasiin untuk settingan terendah aja guys ya. Soalnya saya nggak berani buat ngerekomendasiin teman-teman buat main game Genshin Impact di settingan rendah ataupun di atasnya rendah. Soalnya buat main di settingan terendah aja kita mungkin udah ngap-ngapan si Redmi 9. Tapi kita bakal coba nih untuk settingan terendah. Ya, untuk settingan terendah di sini kita nggak ngaktifin fitur 60 fps-nya ya. Kita nggak aktifin dulu, nanti mungkin kita bakal coba aktifin fitur 60 fps. Apakah bekerja dengan baik fitur 60 fps di Redmi 9 setelah update ke MIUI 12? So, jadi kita bakal coba lihat buat main game Genshin Impact. Untuk settingan terendah kita bisa mendapatkan FPS di kisaran 20 sampai 30 fps. Jika drop, kita bisa mendapatkan FPS di kisaran 18 fps. Dan setelah kita aktifkan fitur 60 fps-nya untuk settingan terendah,
kita bisa mendapatkan FPS di kisaran 25 sampai 36 FPS. Dan jika drop, kita mendapatkan FPS di kisaran 13 FPS. Tapi ketika kita settingan terendah dengan mengaktifkan fitur 60 FPS, di sini kebanyakan banget dropnya guys. Ya makanya itu saya nggak ngerekomendasiin teman-teman untuk ngaktifin fitur 60 FPS-nya. Karena nggak tahu kenapa kebanyakan stutteringnya dan kebanyakan FPS dropnya. Jadi nggak recommended banget teman-teman buat main game Genshin Impact ketika aktifin fitur 60 FPS. Saran saya teman-teman pakai aja settingan terendah dengan 30 FPS. Ya untuk segitu menurut saya udah cukup stabil sih. Yang penting nggak nge-lag dan nggak FPS drop. Kalau misalnya FPS drop itu menurut saya nggak playable, apalagi sampai stuttering dan nge-lag gitu. Setelah kita bermain game Genshin Impact selama 10 menit, kita mendapatkan suhu di kisaran 41 derajat Celcius untuk suhu baterainya, dan untuk suhu CPU-nya stabil di kisaran 57 derajat Celcius. Ya untuk suhunya di sini nggak ada penaikan yang drastis ya untuk main game Genshin Impact. Dan untuk baterainya di sini berkurang cuman 3% aja guys pas kita main game Genshin Impact selama 10 menit. Oke guys, itu dia video mengenai gaming test si Redmi 9 setelah update ke MIUI 12. Ya, kalau menurut saya untuk updatean MIUI 12 ini saya ngerasa puas banget sih ya guys ya buat si Redmi 9. Karena di line performanya yang sangat gahar dan baterainya yang sangat irit. Ya kalau menurut saya baterainya ini sangat irit ya. Tapi nggak tahu nih untuk temen-temen, ada yang bilang katanya boros. Ya untuk 1-3 hari ke depan itu katanya bakalan boros. Tapi saya rasain pas dari pertama update itu emang baterainya irit guys. Ya ini mungkin cuma di device saya aja ya. Tapi saya bersyukur banget untuk baterainya ini irit banget. Kalau menurut saya untuk updatean MIUI 12 di Redmi 9 ini, menurut saya itu kompatibel banget. Nggak salah deh developernya Xiaomi buat update Redmi 9 lama-lama, tapi hasilnya memuaskan. Ya menurut saya itu ya cukup terbayar lah, walaupun kita udah nunggu lama-lama, tapi hasilnya ini sangat oke banget. Oke guys, mungkin cukup sekian video mengenai gaming test si Redmi 9 setelah update ke MIUI 12. Menurut teman-teman gimana? Apakah teman-teman punya pendapat ataupun punya pertanyaan? Jika teman-teman punya pendapat ataupun punya pertanyaan, bisa aja langsung tulis di kolom komentar. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada kesalahan dari video ini, dan jangan lupa follow Instagram kita di @sadapintekno jika teman-teman pengen nanya ataupun pengen DM kita. Chandra pamit and see you next time in the video. Goodbye, dadah. Have a nice day.